Nah, ini adalah pembahasan tentang IT literasi. Dan sebelum kita masuk terlebih dahulu, lebih dalam lagi tentang hardware itu sendiri, apa sih sebenarnya hardware? Kita bahas terlebih dahulu di sini adalah literasi komputer itu sendiri. Literasi komputer itu merupakan adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan komputer dan teknologi secara efisien. Berarti di sini adalah pengetahuan kita ya, kita sebagai si pengguna atau si pemakai. Nah, pengetahuan kita bagaimana sih cara menggunakan komputer itu atau bagaimana sih caranya mengoperasikan komputer. Nah, pahamnya seseorang atau meleknya seseorang terhadap apa yang mereka kerjakan itu dapat kita lihat dari tingkat kenyamanan seseorang yang terbiasa menggunakan komputer gitu ya. Berarti kita bisa lihat nih seberapa nyamankah kita menggunakan komputer itu bisa kita lihat. Oh, berarti kalau kita masih di rata-rata ini berarti kita masih belum nyaman nih. Mungkin ada salahnya. Salahnya di mana sih? Mungkin pengetahuan kita tentang komputer atau pengetahuan kita tentang program aplikasi yang ada di dalam komputer itu belum begitu sempurna atau belum maksimal di sini. Makanya untuk antisipasi hal tersebut atau minimalisir hal tersebut kita perlu memahami apa itu literasi komputer. Deh, itulah kenapa kita belajar literasi komputer ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang masih tingkat kenyamanannya dalam penggunaan komputer masih rata-rata atau gimana? Atau sudah tinggi nih, sudah pede nih, oh saya udah bisa memahami atau gimana? Itu bisa kita lihat nantinya ya. Kalau Anda sudah nyaman nih, udah rileks, so berarti Anda sudah memahami dari apa yang Anda pelajari atau apa yang Anda gunakan nantinya. Nah, itu kita pelajari tentang literasi komputer. Nah, di sini ada pengetahuan dan kemampuan ya. Dan mengapa kita harus mempunyai kemampuan gitu? Mengapa kita harus mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer? Kita lihat dari perkembangan teknologi semakin pesat ya. Semakin hari penemuan baru terus muncul di berbagai belahan dunia. Dunia ini seakan memaksa kita ya, seakan memaksa kita untuk mengetahui berbagai macam perkembangan nih yang ada atau yang kita sebut di sini adalah kalau kita tidak mengetahui nih, berarti kita akan bisa disebut dengan manusia yang gaptek ya. Gagap teknologi yang artinya kita ketinggalan zaman nih. Jangan sampai hal itu terjadi pada kita. Dan berbagai macam juga platform ya, sosial media yang baru bermunculan di dunia maya dengan teknologi, kita bisa menjamah apa saja yang ingin kita lakukan. Asalkan kita memiliki kemampuan di sini. Baik pun alat yang kita gunakan juga sudah semakin berkembang. Dulu hanya dengan komputer ya, kita bisa mengakses dunia digital. Sekarang kita bisa disajikan oleh smartphone nih, dengan berbagai macam fitur di dalamnya. Namun, bukan berarti komputer atau kini lebih dikenal dengan PC tentunya tidak digunakan lagi. Nah, secanggih-canggihnya smartphone ataupun komputer, PC ini tetaplah memiliki kelebihan tentunya. Misalnya dari segi perangkat ataupun tempat penyimpanan ataupun ukuran layar ya yang memanjakan kita untuk lebih leluasa untuk melihat informasi dan yang lainnya. Nah, komputer komputer kini juga semakin berkembang mengikuti zaman. Kita bisa lihat ya, zaman dahulu itu komputer belum bisa dibawa kemana-mana ya, itu masih stay kalau berada di atas meja Anda itu nggak bisa Anda kemana-mana, dibawa kemana-mana, nggak mungkin juga dibawa sebesar itu, berat rasanya. Dan semakin berkembangnya, sekarang komputer itu sudah diikuti zaman dengan fitur-fitur yang lebih bagus lagi, dengan bisa dibawa kemana-mana, dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan kita atau penggunaan kita, lebih ringan lagi. Kemudian kita bisa menggunakannya di mana saja dan kapan saja tentunya. Nah, fitur-fitur yang ditawarkan pun mulai mereka beragam-ragam di sini untuk memenuhi kebutuhan si penggunanya atau si pemakainya tentunya. Nah, namun tidak bisa kita pungkiri juga ya, bahwa tidak semua orang itu bisa mengoperasikan komputer zaman dahulunya nih. Masih ingat nggak teman-teman semuanya? Mungkin ada dulu yang
sempat kursus komputer di sini untuk mempelajari atau mengoperasikan komputer aja? Atau ada nggak teman-teman, masih nggak ada orang-orang dulu itu mereka harus kursus nih, belajar MS Word aja, Office saja, ataupun Excel saja ya. Itu mereka harus mengikuti kursus di sini. Tetapi hari ini ya, kita bisa lihat kini hampir semuanya bisa kita pelajari di sini. Bisa kita pelajari dari dunia maya tentunya, atau secara otodidak pun bisa kita lakukan melalui internet. Nah, semua itu termasuk bagaimana caranya kita mengoperasikan komputer itu sendiri. Nah, disinilah alasan kita, mengapa kita harus mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer tentunya. Yang pertama itu pastinya alasannya kita menggunakan komputer. Yang pertama itu adalah kita dipaksa zaman nih. Nah, ini kita dipaksa oleh zaman nih. Paksa oleh zaman kenapa? Ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau kita nggak mengikuti perkembangan teknologi zaman sekarang, berarti kita boleh dianggap itu adalah manusia yang gaptek nih, gagap teknologi. Kita nggak ingin dikatakan seperti itu tentunya. Yang kedua, membuat pekerjaan atau tugas itu lebih mudah di sini. Kenapa? Ini rata-rata mungkin yang dirasakan teman-teman juga dan bagi-bagi yang para pekerja di perkantoran mungkin ya, mereka menggunakan komputer itu sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan. Salah satunya juga bagi mahasiswa ya, mempermudah pekerjaan dalam pembuatan tugasnya. Yang dahulunya mahasiswa, teman-teman semuanya itu menggunakan alat tulis untuk menulis apapun yang dijelaskan oleh dosennya ya. Sekarang nggak perlu lagi, kita bisa gunakan komputer di sini. Kemudian, sebagai media hiburan di sini. Berarti komputer itu tidak hanya sebagai alat bantu sebagai media di perkantoran ataupun mahasiswa, kita juga bisa sebagai media hiburan di sini komputer. Nah, komputer juga menyediakan hal-hal yang bisa membuat suasana hati kita nyaman tentunya ya, tidak terlalu serius seperti ini gitu ya. Kita juga bisa melakukan hiburan, misalnya dengan menonton video atau nonton Anda biasanya teman-teman melakukan dengan YouTube ataupun gimana pun rasanya, itu bisa kita lakukan di komputer. Intinya di sini kita butuh internet juga kalau Anda ingin melakukan YouTube intinya. Kemudian yang keempat, itu adalah modal kerja atau sumber penghasilan di sini. Nah, berarti alasan yang keempat mengapa kita harus mempunyai kemampuan dengan komputer, kemampuan dengan komputer. Yang keempat itu adalah modal kerja atau sumber penghasilan. Hampir semua lowongan pekerjaan saat ini ya, rata-rata semuanya itu membutuhkan orang-orang yang mampu mengoperasikan komputer intinya di sini. Tidak hanya sampai di situ intinya, apabila kita memiliki kemampuan lebih nih tentang mengoperasikan komputer, maka kita memiliki bekal yang cukup nantinya untuk menunjang karir masa depan kita. Tidak hanya di perkantoran saja ya, kita melakukan penggunaan komputer, itu bisa kita lakukan juga bagi pengusaha-pengusaha yang misalnya kerjaannya di rumah atau di mana gitu ya, bisa digunakan kapanpun gitu. Kemudian yang kelima itu adalah membuat kita lebih kreatif dan inovatif di sini. Salah satu contohnya adalah, salah satu contoh kecilnya itu masalah desain grafis mungkin ya. Beberapa aplikasi penunjang desain grafis itu hanya bisa digunakan pada komputer. Contohnya adalah ada Photoshop, CorelDRAW. Itu adalah ukuran data aplikasi ini tidak mumpuni untuk kita instalnya di smartphone Anda tentunya. Yang keenam, itu memudahkan komunikasi di sini. Situasi 2 tahun terakhir sekarang ini ya, situasi 2 tahun terakhir saat sekarang ini memasakkan kita untuk melakukan kegiatan ini kita lakukan secara online gitu. Mulai dari rapat kerja atau proses belajar mengajar di sini ataupun proses belajar di sekolah ya. Ini kita dituntut di sini untuk saat 2 tahun saat terakhir ini berartinya. Walaupun sebenarnya smartphone pun juga bisa kita gunakan ya untuk proses belajar saat sekarang ini. Walaupun itu tidak lebih bagus lagi atau experience-nya lebih bagus lagi daripada komputer atau laptop gitu.
Yang ketujuh di sini alasannya kenapa kita harus mampu tentang komputer itu sendiri adalah pintu ilmu pengetahuan di sini. Dah, kenapa saya sampaikan sebagai pintu ilmu pengetahuan? Dah, ilmu pengetahuan kini semakin berkembang ya. Anda dapat informasi dimanapun, kapanpun, apapun yang mau Anda cari, Anda bisa dapatkan. Intinya di sini adalah Anda butuh internet tentunya, kalau Anda ingin mencari informasi luar tentunya. Nah, ini alasan kenapa kita harus mengetahui atau mempunyai kemampuan tentang komputer itu sendiri. Nah, tadi kita membahas tentang literasi komputer ya, pengetahuan dan kemampuan. Nah, ini adalah alasan kita mengapa kita harus mempunyai kemampuan tentang komputer. Nah, sekarang pengetahuan nih, kenapa kita harus mempunyai pengetahuan tentang komputer itu sendiri gitu. Nah, mungkin teman-teman semuanya nggak asing lagi di sini ya, tentang pengetahuan hardware ataupun software. Ini mungkin sudah nggak asing lagi bagi teman-teman apa itu hardware ataupun apa itu software di sini. Nah, hardware mungkin kita bahas kembali ya, mungkin teman-teman semuanya apa itu hardware. Kalau hardware itu adalah boleh kita anggap itu sebuah perangkat ya, sebuah perangkat yang mudah kita lihat di sini, bisa kita lihat wujudnya seperti apa ya. Kita bisa lihat wujudnya seperti apa, mau bentuknya seperti apa, bisa kita pegang juga nih, itu adalah hardware. Kebalikannya itu adalah software. Nah, kenapa kita harus membahas tentang hardware dan software ini gitu? Nah, pada perkuliahan di WIC ini rata-rata kita nantinya akan menggunakan perangkat intinya di sini karena kita kuliahnya secara online. Adapun nantinya yang perlu teman-teman persediakan di sini adalah itu mungkin tergantung dari kebutuhan dari teman-teman semuanya, mau teman-teman di prodi informatika, sains data, komunikasi digital, itu tergantung dari prodinya masing-masing, begitu juga dengan mata kuliah yang Anda ampunan, yang Anda pelajari nantinya. Misalnya kalau teman-teman semuanya di prodi informatika nih, rata-rata itu kita nantinya akan banyak instalasi software tentunya ya. Nah, nanti untuk masalah software apa aja yang dibutuhkan nanti akan dijelaskan oleh teman saya nantinya Mas Lubi gitu. Nah, kita klik nih sedikit nih masalah hardware. Hardware ya. Hardware ini tadi sudah kita dapat bayangin nih, bahwa itu adalah sebuah alat perangkat yang dapat kita sentuh di sini, dapat kita rasakan keberadaannya, gitu ya. Nah, contohnya di sini ya, komponen-komponen dasar dari komputer itu sendiri. Yang pertama di sini ada, bisa teman-teman lihat di sini ya, ini adalah CPU ya, CPU atau prosesor. Mungkin dulu zaman saya sekolah dulu ya, beranggapan salah CPU itu adalah yang kotak warna hitam persegi panjang yang balok gitu ya, itu yang CPU. Ternyata ini loh yang CPU itu atau boleh dibilang prosesor. Dan kita lihat ya, perkembangan CPU atau prosesor saat sekarang ini semakin cepat gitu ya. Dulu zaman-zaman saya dulu itu ada yang namanya Pentium, prosesornya itu atau CPU-nya itu ada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, kemudian beranjak lagi ada Core 2 Duo, kemudian sekarang udah Core i nih. Ada Core i3, Core i5, Core i7, dan ada Core i9 sekarang ini. Nah, itu adalah semakin berkembangnya. Dan semakin tingginya, kenapa saya jelaskan tingkatan prosesor tersebut, semakin tinggi prosesor itu berarti kita dapat lihat semakin kuat komputer Anda itu bekerja gitu. Berarti semakin maksimal nih, semakin tinggi prosesornya berarti mereka semakin bekerjanya semakin maksimal di sini. Gitu. Kemudian di sini ada memori ya, memori. Ini adalah memori yang nantinya juga terpasang pada motherboard, ini adalah motherboard. Kemudian ini adalah GPU. GPU ini biasanya adalah perangkat tambahan yang nantinya Anda gunakan jika Anda ingin menjadi seorang gamers ataupun jadi seorang desain grafis gitu. Ini adalah perangkat tambahannya. Nah, kemudian selain kita bahas tentang komponen dasar dari komputer itu sendiri, ini ada kita bahas tentang storage nih. Nah,
Ini adalah storage. Storage di sini boleh dibilang itu adalah merupakan media penyimpanan ya, media penyimpanan data digital kita nih. Berarti baik itu mau simpan berbagai data digital, baik itu dalam bentuk dokumen, foto, audio, video, dan lain-lainnya kita simpan di storage. Ini adalah beberapa contoh yang saya ambil ya. Kalau lihat dari contohnya ini berarti ini adalah contoh dari penyimpanan eksternal di sini. Ini ada flash disk, ini ada hard disk, kemudian ini ada CD atau CDR atau RW ataupun DVD. Nah, mungkin teman-teman masih ada nggak yang gunakan CD atau DVD ini untuk media penyimpanannya? Masih ada nggak di sini yang masih menggunakan CD atau DVD di sini? Nah, mungkin dari kenapa kita teman-teman masih ada yang menggunakan CD atau DVD ya, mungkin dari segi biaya pun juga murah di sini ya. Itu pun juga tergantung dari kebutuhan Anda nantinya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang ada bekerja di perkantoran, ini mungkin rata-rata mereka masih menggunakan kaset di sini, kaset CD atau RCDR, CDRW atau DVD di sini. Dan ini adalah beberapa contoh dari penyimpanan atau storage. Kemudian timbullah ketika kita belajar storage ada istilahnya adalah storage backup di sini. Kenapa? Kenapa kita perlu yang namanya storage backup? Sebelum kita bahas ya, ini storage backup ini adalah duplikasi data ya. Berarti kita ingin duplikasi data dari satu perangkat ke perangkat lainnya gitu. Backup ini sangat penting kita lakukan bagi si pemilik data sebagai salah satu investasi keamanan kita juga nantinya yang dapat dimanfaatkan apabila terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan nih, seperti kerusakan misalnya ataupun kehilangan data di sini. Contohnya di sini adalah biasanya kesalahan pengguna komputer ya, menganggap bahwa data yang tersimpan di hard disk itu bersifat kekal di sini atau tidak hilang. Padahal kerusakan hard disk secara tiba-tiba itu bukan peristiwa yang langka lagi ya bagi kita. Seseorang yang memiliki literasi komputer seharusnya harus menyadari bahwa data itu jauh lebih berharga daripada komputer tentunya di sini. Kenapa? Komputer yang rusak itu dapat kita gantikan ya, asalkan kita punya uang di sini tentunya. Tetapi kalau data yang hilang itu tidak bisa diganti lagi gitu. Kemana kita mau mencarinya? Bayangkan saja misalnya foto-foto teman-teman nih, foto-foto waktu kecil hilang karena harddisknya rusak nih. Waktu itu tidak bisa tidak bisa diputar kembali ya. Atau misalnya seperti ini, teman-teman dalam kurun waktu 6 bulan nih, teman-teman mengetik skripsinya dan menyimpannya dalam suatu hard disk. Bayangkan saja kalau file tersebut hanya dalam satu tempat penyimpanan saja. Apakah nantinya teman-teman mau nggak ngetik kembali nih skripsi yang puluhan lembar atau ratusan lembar tersebut? Nggak mungkin rasanya ya, Anda akan mengulangnya kembali teman-teman. Nah, itulah kenapa pentingnya kita melakukan storage backup di sini. Nah, manfaat dari storage backup ini adalah kita bisa lihat di sini meminimalisir kesalahan yang tidak bisa kita hindari di sini. Apalagi kita hanyalah manusia ya, manusia yang tidak sengaja membuat kesalahan ataupun gimana pun nantinya. Terkadang kita melakukan kesalahan seperti kita salah delete file nih atau hapus file atau data-data yang penting nih terhapus nggak sengaja oleh kita. Makanya kita perlu melakukan yang namanya backup data gitu. Yang kedua itu adalah virus ya. Virus ini adalah salah satu kekhawatiran yang kita rasakan saat sekarang ini. Kerusakan atau kehilangan data akibat virus ya sering terjadi pada saat sekarang ini. Makanya kita perlu melakukan yang namanya backup data. Kemudian yang ketiga adalah komputer atau device yang rusak di sini. Contohnya di sini ketika Anda ingin menghidupkan komputer Anda, ternyata dia nggak bisa booting nih. Otomatis
gimana caranya Anda mengambil data Anda tersebut. Dan itu adalah manfaat kenapa kita perlu melakukan backup data. Dan ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara teman-teman semuanya bisa melakukan backup data itu sendiri. Yang pertama itu adalah teman-teman bisa melakukannya dengan harddisk internal tentunya. Dengan harddisk internal itu boleh dibilang caranya mudah ya. Anda teman-teman semuanya cuma tinggal copy aja filenya semuanya. Kemudian teman-teman bisa bisa dengan risikonya yang minim, tetapi di sini kelemahannya adalah teman-teman harus bawa device itu terus-menerus nih kalau nantinya dibutuhkan gitu. Itu adalah salah satu kelemahannya. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa memanfaatkan teknologi cloud ya. Cloud storage di sini mungkin yang dapat digunakan secara gratis, misalnya itu contohnya adalah Google Drive ya. Teman-teman bisa melakukannya di Google Drive. Intinya kalau teman-teman ingin menggunakan Google Drive, teman-teman harus punya Gmail terlebih dahulu. Setelah teman-teman Gmail, kemudian login ke drive-nya, lalu teman-teman bisa melakukan yang namanya upload dan download di sini. Mau upload berkasnya ataupun mau download berkasnya gitu. Dan mungkin untuk pembahasan tentang hardware ya, tentang hardware, dari sini pun saya lihat catatannya ataupun informasinya bahwa teman-teman ini semuanya rata-rata di sini ada punya perangkat smartphone juga ya, tentunya pastinya smartphone, ada juga yang punya tablet, kemudian ada yang punya laptop dan ada juga yang punya notebook. Berarti di sini teman-teman semuanya sudah termasuk dari kategori di sini. Tetapi kita tetap butuhkan laptop nantinya ya. Apalagi nanti kalau teman-teman yang ada di Prodi IF, kita banyak instalasi aplikasi. Tentunya adalah aplikasi masalah program nantinya gitu. Mungkin untuk pembahasan dari hardware dari saya cukup sekian dulu ya. Nanti untuk masalah software akan dilanjutkan oleh teman saya itu Mas Lubi. Dan untuk masalah software pada Mas Lubi waktu dan tempat saya persilahkan Mas. Silakan Mas Lubi. Oke, baik Mbak Amel. Oke. Mbak Amelia. Terima kasih. Langsung saya nyambung aja ini, Mbak. Iya, silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Amel. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Lubi Arsada, saya juga salah satu dosen di Prodi Informatika. Oke. Mungkin pernahkah teman-teman mendengar istilah software atau perangkat lunak komputer? Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mendengar istilah tersebut ya, terlebih apabila pekerjaan yang teman-teman lakukan itu erat hubungannya dengan komputer. Teman-teman tentu sudah lebih paham mengenai software tersebut. Saat ini sendiri sudah ada banyak jenis perangkat lunak yang bisa teman-teman jadikan pilihan. Teman-teman bisa menggunakan berbagai jenis perangkat tersebut untuk berbagai keperluan, baik untuk melakukan editing video, desain, bermain game, programming, dan masih banyak yang lainnya. Para developer software sendiri juga selalu melakukan pengembangan secara berkala agar semakin banyak fitur yang memudahkan para penggunanya dalam menggunakan software itu sendiri. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut, hematnya, software itu sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat. Bisa dibilang software itu penghubung antara pengguna dan hardware yang bekerja sebagai penerjemah perintah user untuk diproses hardware. Nah, menurut Wikipedia, software adalah data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital dengan fungsi tertentu. Perangkat ini sendiri tidak memiliki
bentuk fisik beda dengan hardware. Hardware itu nyata, bisa dipegang, bisa diraba, bisa dipindahkan, bisa diangkut. Beda dengan software, ini perangkat tidak memiliki bentuk fisik, tidak nyata. Teman-teman bisa mengoperasikannya lewat perangkat komputer. Nah, untuk pembuatannya sendiri, perangkat ini memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer atau orang yang ahli di bidang program. Selanjutnya, perangkat tersebut dikompilasikan memakai aplikasi compiler agar dapat menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Di sini yang dimaksud hardware bisa PC, bisa komputer, bisa smartphone. Kemudian perangkat lunak yang ada pada perangkat keras merupakan nyawa dari komputer. Dengan begitu, komputer, suatu perangkat keras komputer itu membutuhkan sistem operasi, software yang berbentuk sistem operasi. Tanpa misal sistem operasi tersebut, komputer teman-teman pun tidak dapat dijalankan. Pasalnya dengan software itu, satu perintah program untuk menjalankan kebutuhan pada satu komputer itu bisa dijalankan. Terus kemudian fungsinya software apa? Kelihatan ya teman-teman di sini? Fungsi, oke. Sebenarnya dari pengertian software yang sudah dijelaskan tadi, teman-teman sudah bisa mengetahui apa saja fungsi software yang ada pada sistem operasi komputer. Tapi lebih jelasnya teman-teman bisa menyimak. Di sini ada 5. Software berfungsi sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat beroperasi dengan baik. 1. Software memiliki fungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan pekerjaan apa yang dibutuhkan. Terus kemudian software juga dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Software juga dapat software juga nomor 3 ya tadi. Nomor 4, software juga bisa berfungsi sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Nah, selain itu, perangkat lunak komputer ini juga dapat teman-teman gunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Oke. Pembagian software berdasarkan jenisnya. Jika dilihat secara umum, perangkat lunak terbagi menjadi 3 jenis. Bawah ini, pertama sistem operasi atau operating system. Itu seperti di sini Sun, Windows, terus ini distro-distro dari Linux, ada Mac OS juga. Perangkat lunak jenis ini digunakan untuk mengatur setiap perangkat keras yang sudah terhubung dengan CPU komputer. Selain itu, ia juga berfungsi dalam menerjemahkan aktivitas serta mengatur seluruh proses yang terjadi dan diperintahkan oleh user kepada CPU. Terus kemudian bahasa pemrograman. Jenis perangkat lunak yang satu ini adalah bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa, seperti Java, PHP, HTML, C++, bahasa Go yang baru, dan lain-lain, dan masih banyak lainnya.
dalam membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih memerlukan perangkat lunak khusus untuk merancang program sesuai metode dan struktur yang ada pada bahasa pemrograman itu. Ya, kemudian sistem program aplikasi, yaitu sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Dalam hal ini software dapat berfungsi sebagai dengan tujuan pembuatannya, misalnya Excel, Word, kalkulator, dan lain-lain. Kemudian sebagai tambahan, jenis software atau perangkat lunak berdasarkan distribusinya. Selain beberapa jenis yang sudah dijelaskan tadi, pertama ini ada firmware, freeware, adware, open source, malware, shareware, spyware. Firmware itu seperti jenis penyimpanan perangkat lunak yang hanya bisa dibaca, tidak bisa dihapus, tidak bisa diedit. Firmware itu seperti kita nancepin modem eksternal ke laptop, terus kemudian tampil seperti web, seperti aplikasinya bawaan dari modem. Nah, itu aplikasinya dari mana? Itu bisa disimpan dalam firmware. Dan itu bisa ada yang bisa diupdate tergantung dari perusahaan pembuatnya. Kemudian freeware. Freeware ini jenis software yang bisa dibilang anak sekarang software gratisan. Software yang tidak memiliki batas waktu tertentu penggunaannya. Tetapi biasanya freeware ini fitur-fiturnya juga minim, nggak selengkap yang berbayar. Jadi penggunaannya bisa kurang maksimal. Kemudian adware itu perangkat lunak yang diperoleh tanpa biaya. Biasanya di adware tersebut, aplikasi tersebut disisipkan seperti iklan-iklan. Nah, di situ biasanya pengembangnya, developernya mendapat komisi dari iklan-iklan yang disisipkan tersebut. Kemudian open source itu perangkat lunak yang open, yang bisa dibuka kode sumbernya. Jadi teman-teman di sini semua, developer di seluruh dunia juga bisa mengubah, meningkatkan, hingga menyebarluaskannya. Umumnya software ini diperoleh tanpa biaya dan dikembangkan oleh orang lain menggunakan lisensi yang bernama GPL atau General Public License. Kemudian malware merupakan salah satu jenis software yang dianggap berbahaya dan bisa merusak apabila disalahgunakan penggunaannya. Perangkat lunak yang apapun yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer seperti virus, itu bisa disebut malware. Kemudian shareware adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Bisa digunakan secara gratis. Pada umumnya jenis perangkat ini digunakan sebagai demo aja, dengan fitur dan waktu penggunaan yang terbatas. Kemudian yang terakhir, spyware adalah software yang khusus digunakan dalam memata-matai setiap aktivitas pengguna komputer. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem untuk mencuri data pentingnya atau merusak sistem tersebut. Nah, dari beberapa jenis software itu tadi, apa aja spesifikasinya yang ada pada perangkat tersebut? Oke, di sini ada 3 spesifikasi ya. Terdapat beberapa spesifikasi software yang bisa mendukung operasi pada komputer seperti sistem operasi untuk mesin server. Itu sistem operasinya berupa Sun Solaris, terus kemudian Microsoft Windows Server, FreeBSD, kemudian varian
sistem operasi Linux, untuk server misal distro ini Caldera, Debian, Mandrake, Red Hat, dan masih banyak lagi. Kemudian aplikasi yang menunjang layanan aplikasi jaringan komputer seperti web server, DNS server, database server untuk desktop, dan aplikasi penunjang yang lainnya. Kemudian aplikasi untuk mengelola lalu lintas jaringan. Di antaranya seperti routing atau proses pengiriman data informasi yang dilakukan dengan meneruskan paket data yang dikirim pada sebuah jaringan untuk jaringan lain. Seperti NMS atau Network Management System. NMS di sini berarti pemantau jaringan network yang berguna dalam mengawasi jaringan komputer. Nah, di sini ada beberapa contoh software ya, seperti Microsoft Word, Microsoft Office PowerPoint, Excel, Mozilla Firefox. Mungkin teman-teman di sini sudah sering menggunakannya. Word itu sebagai pemroses kata untuk mengedit dokumen. Kemudian PowerPoint seperti yang sedang saya gunakan ini untuk presentasi. Kemudian Excel untuk mengolah angka, dan Firefox web browser yang biasa digunakan teman-teman untuk berselancar. Oke, beberapa software mungkin saya rangkumkan ini sedikit, ada 17 software yang untuk teman-teman mahasiswa di sini yang bisa diinstal pakai laptopnya. Yang pertama, mungkin Microsoft Office. Ini penting sekali untuk edit-edit tugas, nanti pengetikan, terus mikro PDF, atau bisa menggunakan Adobe Reader untuk membaca PDF. Kemudian Internet Download Manager atau IDM, ini biasanya yang digunakan untuk download, misal ada materi dari dosen yang berupa video, nanti bisa teman-teman download video tersebut menggunakan IDM. WhatsApp, seperti biasa ini, aplikasi chatting. Kemudian Zoom, untuk ini aplikasi penting kita, ini wajib ini. Google Chrome, seperti Mozilla, terus Telegram, Complayer itu pemutar video yang kita download tadi, video bisa diputar pakai Complayer. Kemudian Harddisk Sentinel, ini ada hubungannya dengan backup data tadi yang sudah disebutkan Mbak Amel tadi. Bisa digunakan untuk partisi harddisk, bisa untuk membackup data, restore data, memformat harddisk, dan lain-lain. Kemudian Mendeley Desktop ini penting untuk menyimpan atau mencari referensi jurnal, artikel-artikel. Kemudian iObit Unlocker. iObit Unlocker ini digunakan untuk menghapus secara paksa. Biasanya ada file yang bandel yang nggak bisa dihapus, bisa menggunakan iObit Unlocker. Kemudian Handbrake. Handbrake ini salah satu software untuk kompres atau convert format video. Mungkin teman-teman ada yang suka membuat video, mungkin nanti ada tugas membuat video atau apa, dan ukurannya bisa besar, bisa dikompres menggunakan Handbrake ini. Sebenarnya ada banyak sekali kompres, nggak hanya Handbrake saja, bisa dilakukan secara online juga. Kemudian aplikasi edit video seperti Adobe Premiere. Adobe Premiere ini berbayar, yang versi free-nya banyak sekali, bisa searching nanti. Kemudian aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman mahasiswa di sini. Photoshop untuk edit video dan Evernote. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Amel. Terima kasih, Mbak.